selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Ustazah bisa bertemu dengan anak-anakku lagi di pertemuan ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas tentang semangat belajar. Selain itu, kita juga akan belajar yang pertama yaitu keteladanan Nabi Idris. Yang kedua, manfaat mempunyai banyak ilmu. Yang ketiga, adab belajar. Dan yang keempat adalah doa sebelum dan sesudah belajar. Semangat belajar harus dimiliki oleh semua muslim. Islam menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Rajin dan tekunlah kalian dalam menuntut ilmu seperti yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang pantang menyerah dalam belajar. Ia juga taat kepada Allah. Orang yang memiliki banyak ilmu sangatlah bermanfaat. Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada manusia yang memiliki banyak ilmu. Ia juga akan banyak disukai oleh orang lain. Namun, orang yang memiliki banyak ilmu juga harus selalu rendah hati. Kita harus meneladani Nabi Idris alaihissalam, karena Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Karena ilmunya, Nabi Idris alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Nabi Idris sangat tekun dan pantang menyerah dalam belajar. Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajarkan tauhid. Tauhid adalah ajaran tentang mengisahkan Allah. Jadi Nabi Idris alaihissalam mengajarkan bahwa kita harus menyembah Allah, yaitu Allah satu, yaitu Allah Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga memberikan nasihat kepada umatnya. Apa saja ya nasihat Nabi Idris kepada umatnya? Mari kita simak penjelasan Ustazah berikut ini. Nasihat dari Nabi Idris alaihissalam supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ada beberapa yang akan Ustazah sampaikan. Yang nomor 1 yaitu adalah hidup sederhana. Jadi walaupun kita mempunyai banyak uang, kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu bersedekah dan mensyukuri nikmat. Jadi kita harus menjadi manusia yang pandai bersyukur. Berapapun yang kita terima harus kita syukuri dan wajib mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cara mensyukuri nikmat yang lain yaitu adalah dengan bersedekah. Bersedekah membuat hati kita menjadi damai. Dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sedekah itu membuat orang lain menjadi senang. Apabila kita bersedekah, maka Allah akan menambah nikmat yang kita peroleh. Yang ketiga yaitu tidak iri hati. Jadi apabila teman kita atau saudara kita mendapatkan suatu prestasi atau mempunyai sesuatu yang lebih bagus daripada kita harus ikut senang dan berbahagia atas apa yang ia dapatkan. Kita bisa memberikan selamat, contohnya apabila teman kita mendapatkan nilai yang lebih bagus dari kita juga bisa meminta saran bagaimana caranya mendapat nilai bagus sehingga kita juga bisa sama seperti teman kita mendapat nilai yang bagus.
Yang keempat adalah berzikir kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah wajib berzikir kepada Allah. Kita bisa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita ucapkan, bisa kita baca dimanapun dan kapanpun. Contohnya saat kita duduk-duduk di depan rumah, kita bisa sambil membaca zikir. Yang kelima yaitu taat kepada pemimpin. Nah, anak-anakku, kalau kita di dalam keluarga, pemimpinnya adalah ayah. Jadi, anak-anakku semua harus taat kepada ayah. Kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua, baik itu ayah atau ibu, supaya hidup kita selalu berkah dan dipenuhi oleh doa-doa yang baik dari ayah dan ibu. Yang keenam yaitu selalu sabar dan iman. Jadi dalam hidup ini kita harus selalu sabar, Nak. Contohnya, apabila kita mendapatkan tugas dari sekolah, segeralah kita mengerjakannya. Mungkin kalau tugasnya ada yang banyak dan membuat kita lelah, lebih baik kita berhenti sejenak, bisa kita bermain atau melakukan hal yang kita sukai boleh. Setelah itu langsung kita kerjakan tugas dari sekolah tanpa mengeluh. Kalau kita terus mengeluh, tidak sabar, pekerjaan akan terasa semakin berat. Tapi kalau kita selalu sabar, mengerjakan tugas dengan penuh semangat dan ceria, insya Allah tugas itu akan terasa ringan dan cepat selesai. Yang ketujuh yaitu mengharap pertolongan Allah. Apabila anak-anakku merasa dalam kesulitan, merasa dalam kesusahan, angkatlah tanganmu. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah apa yang kamu minta. Insya Allah kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Yang kedelapan yaitu tidak bersumpah palsu. Yang kesembilan adalah ikhlas ketika beribadah. Ketika kita sholat, ketika kita sholat kita harus selalu sabar, membaca bacaannya perlahan demi perlahan, tidak tergesa-gesa, supaya sholat kita diterima oleh Allah. Karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah besok di hari akhir. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Nabi Idris alaihi salam dan perlu kita teladani. Dalam Islam diajarkan adab yang perlu diperhatikan saat kita belajar. Inilah adab belajar dalam Islam. Yang kesatu yaitu berdoa sebelum belajar. Kita harus berdoa sebelum belajar supaya kita dipermudah dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus bersyukur kita bisa bersekolah, kita bisa menuntut ilmu, kita mempunyai akal dan kesehatan sehingga kita berkesempatan belajar banyak hal. Maka untuk mensyukurinya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada belajar yang ketiga yaitu duduk tenang ketika belajar. Nah, ketika belajar kita bisa duduk manis atau duduk yang santai tapi tetap memperhatikan penjelasan dari guru atau
memperhatikan penjelasan dari orang tua saat belajar di rumah. Kemudian yang keempat yaitu membaca buku di tempat yang terang. Saat anak-anakku belajar, alangkah baiknya kita berada di tempat yang terang supaya mata kita tetap sehat dan tentunya nyaman untuk belajar. Yang kelima yaitu mengulang pelajaran dari sekolah. Karena kalian belajar dari rumah, kalian bisa mengulang apa yang telah dipelajari saat Zoom bersama Ustadz Ustazah. Tentunya bisa didampingi oleh orang tua, kakak atau saudara. Kemudian yang keenam yaitu mengerjakan latihan soal. Setelah kalian belajar, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku atau soal-soal yang kalian punya. Kemudian ada belajar yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah membaca hamdalah setelah selesai belajar. Bagaimana bunyi bacaan hamdalah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hafalkan atau kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, bagus sekali. Mudah ya doa akan belajar. Nah, selain membaca doa akan belajar, kita setelah belajar juga harus membaca doa setelah belajar, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali pembelajaran hari ini kita mendapatkan banyak ilmu. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, kita harus selalu rajin dalam belajar dan beribadah. Yang kedua, yaitu orang yang memiliki ilmu akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang mempunyai ilmu harus selalu rendah hati dan dapat mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Saat akan belajar dan sesudah belajar, kita harus membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan barokah, bisa berguna untuk dunia dan akhirat. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran